Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Bertemu lagi ya dengan Bapak. Ya Pak. Enggak, kemarin enggak ketemu. Bapak belajar pada siang hari ini. Bapak akan mengabsen kehadiran kalian dulu ya. Iya. Yang pertama, Eva Askia. Dewi Lestari. Ulul mana Ulul? Hadir Om. Baik, karena Om sudah berangkat semua, nggak ada yang tidak berangkat, Bapak langsung mulai ya pembelajarannya. Tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Ada kepada saudara, teman dan tetangga. Oke, langsung saja Bapak mulai. Siapa? Monggo Pak. Siapa itu Pak? Siapa sih tetangga, teman dan saudara? Ada yang sudah tahu? Manusia Pak. Manusia. Yang lain, yuk. Ibu. Apa? Coba Mas Ulul, pengertian tetangga apa Mas Ulul? Oh iya. Jadi langsung aja kita bahas ya, satu persatu. Oke, yang pertama ada saudara. Saudara adalah orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita. Paham nggak maksudnya? Apa coba? Yang sedara. Jadi saudara itu misalkan contohnya adik kita, kakak kita itu termasuk dari Saudara. masih ada aliran Darah. Aliran darah. Yang selanjutnya teman. Teman adalah orang yang pernah bergaul dengan kita, ada di sekitar kita dan sering bertemu dengan kita. Nah, kalian kan pasti punya teman ya? Nah, itu yang ada di samping kalian itu teman kalian. Yang selanjutnya tetangga. Coba Mbak Dian dibaca tetangga. Tetangga adalah orang yang rumahnya atau tempat tinggalnya dekat dengan rumah kita. Ya, tetangga adalah orang yang rumahnya atau tempat tinggalnya itu dekat dengan rumah kita. Seperti itu. Jadi berbeda ya antara saudara, teman dan tetangga. Selanjutnya itu bentuk atau ciri-ciri adat Islami kepada saudara. Kan tadi ada saudara, teman dan Tetangga. Kita bahas satu-satu. Yang pertama coba dibaca Mas Ulul. Mas Ulul dibaca bentuk dan ciri-ciri adat Islami kepada saudara. Ayo Pak. Ayo Mas Ulul. Itu Mas Ulul nggak memperhatikan ya, Bapak menjelaskan. Ya Mas Ulul. Mas Ulul kok maju? Oh, Mas Ini Mas Ulul itu ini. Nah ini. Jadi bentuk atau ciri adat itu yang pertama adalah menjalin silaturahmi antar Saudara. Yang kedua Pak, dibaca yang tengah. Yang sebelah sana. Yang bawah. Saling perhatian dan kasih sayang. Yang terakhir. Menjauhi sifat permusuhan kepada saudara. Nah, sudah paham ya? Paham, alhamdulillah. Yang selanjutnya bentuk atau ciri-ciri adat Islami kepada teman. Kalau tadi yang saudara, kalau sekarang yang teman. Coba dibaca bareng-bareng. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Masya Allah, ada bahasa Inggrisnya juga ya. Kita belajar juga ada bahasa Inggris. Selanjutnya, mana? Wan'am. Itu artinya satu teman satu tujuan. Yang selanjutnya bentuk atau ciri-ciri adat kepada tetangga. Yang pertama ada menjaga kerukunan dan yang kedua menerapkan 5 apa aja
silaturahmi itu tidak harus pas lebaran saja, tapi setiap saat itu pun boleh. Dan bahkan Kanjeng Nabi atau Nabi Muhammad itu pernah berkata kalau kita yang sering bersilaturahmi itu niscaya umurnya akan panjangkan. seperti itu. Jadi perbanyaklah untuk main ke rumah teman. Biar dapat dua, yang pertama silaturahmi, yang kedua dapat Makanan. Terus yang selanjutnya yang keempat dari sini, menganggap tetangga dekat sebagai saudara. Dan yang terakhir selalu membuka pintu. Jadi ini semua adalah ciri-ciri atau adab kepada tetangga. Lanjut. Nah, ini hadis tentang beradab kepada tetangga dan masyarakat. Yang artinya telah bersabda Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan Tetangga. Ini hadis dari Ahmad. Ya. Ahmad. Jadi kalau bahasa Arab hadisnya itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Makana yu'minu billahi wal yawmil akhir yukrim jarah." Jarah itu artinya Tetangga. Lanjut. Nah, cara-cara membiasakan diri beradab islami kepada saudara, teman dan tetangga. Yang pertama ada menyadari setiap orang Islam adalah saudara Islam yang lain. Jadi kita semua itu adalah saudara Islam. Yang kedua, memberi perhatian kepada saudara, teman dan tetangga. Yang ketiga, suka membantu terutama saat mereka membutuhkan. Dan yang terakhir itu mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi kan sudah mempelajari tentang adab ya, adab kepada tetangga, teman dan saudara. Nah, ini hikmah kita ketika kita beradab kepada teman, saudara dan tetangga. Yang pertama, selalu menjaga ajaran Allah dan Rasulnya dan mengamalkannya juga. Terus terwujud lingkungan yang nyaman dan islami, terjalinnya kerukunan antara saudara, teman dan tetangga, dan yang terakhir suasana saling menghormati dan saling menghargai lebih terasa. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan ya. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Saya Pak, Ya, silakan. izin bertanya Pak, gimana sikapnya kita kalau melihat tetangga atau saudara kita itu mengalami kesulitan? Oh, pertanyaannya itu bagaimana sikap kita ketika melihat tetangga kita itu mengalami kesulitan. Nah, ketika tetangga atau teman kita atau saudara kita yang mengalami kesusahan, yang pertama itu kita bisa yang namanya membantu tetangga ataupun saudara kita. Misalkan saudara kita terkena musibah, kita itu bisa membantu, entah itu memberi sembako ataupun memberi uang ataupun memberi pakaian dan sebagainya, serta kita juga harus mendoakannya, memberikan motivasi untuk selalu bersabar karena semuanya itu sudah kehendak Allah. Nah, oke, karena pelajarannya sudah selesai, sekarang Bapak akan membagi beberapa kelompok. Jadi buat kalian semua itu yang pertama, buatlah kelompok 2-3 orang, susunlah naskah drama sederhana tentang adab dengan orang lain, durasi waktu tidak lebih dari 10 menit. Praktekkan semua anggota kelompok dengan mendapatkan peran. Dan yang terakhir, kelompok lain memperhatikan dengan seksama kelompok yang sedang tampil dan berilah apresiasi. Bapak beri waktu 10 menit ya, cukup ya? Oke, sambil menunggu yang lain, silakan bisa dibuat. Baik, karena sudah 10 menit, langsung saja kelompok yang ingin maju duluan, ayo. Ya, ayo maju, silakan. Sekarang Bapak yang akan melihat kalian ya. Oh, nanti Bapak yang membacakan prolognya ya. Nanti kalian langsung
Dian dan Dewi merupakan dua orang sahabat yang selalu pulang bersama karena rumah mereka yang berdekatan. Pada suatu hari mereka melihat seorang nenek yang terlihat kesulitan untuk menyeberang. Kemudian mereka memutuskan untuk menghampiri nenek tersebut dan menanyakan apakah ada bantuan yang bisa mereka lakukan. Ayo yang kecil. Iya langsung. Ya, beri tepuk tangan yuk. Ya, sangat bagus sekali ya. Tadi itu salah satu praktek bentuk dari adab kepada orang lain. Nah, itu tadi ada peran dari Mbak Dewi sama Mbak Dian itu membantu seorang Nenek. Jadi kalau ada nenek-nenek yang meminta bantuan kita, itu kita harus menolong. Ya, mungkin itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.